Rudal, Iskander, angkatan bersenjata Rusia kembali menelan korban. Kali ini, targetnya membumi hanguskan penerbangan angkatan bersenjata Ukraina, pangkalan udara di Poltava. Rekaman menunjukkan serangan OTRK Iskander di lapangan terbang angkatan bersenjata Ukraina di Poltava. Drone pengintai Rusia lebih dulu mengintai target sebelum mengirim koordinat ke unit rudal Rusia. Kali ini sasarannya adalah helikopter Mi-24 angkatan bersenjata Ukraina, serta unit pendukung peralatan yang tersisa di lapangan terbang. Menurut data intelijen, 1 helikopter Mi-24, 4 unit perlengkapan otomotif hingga 20 spesialis angkatan bersenjata Ukraina termasuk insinyur, teknisi, dan pilot. Demikian dilansir akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor 3 Juli. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menjanjikan Ukraina akan mendapatkan lebih banyak berita gembira tentang kemampuan pertahanan udara sebelum pertemuan puncak NATO mendatang di Washington. Kiev telah meminta mitranya untuk menyediakan pertahanan udara tambahan sejak Rusia mengintensifkan serangan terhadap pusat-pusat populasi dan infrastruktur Ukraina pada musim semi, menghancurkan semua pembangkit listrik termal dan menewaskan warga sipil. Menurut Blinken, Ukraina membutuhkan kemampuan pertahanan udara untuk mengembangkan potensi militer dan ekonominya. Ada potensi luar biasa dalam ekonomi Ukraina dengan investasi yang tepat. Sekarang, tentu saja, baik untuk kapasitas militer maupun kapasitas ekonominya, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki pertahanan udara untuk mencoba melindungi wilayah tempat Anda melakukan investasi, katanya di Brookings Institution di Washington. Kami sedang mendorongnya. Saya pikir Anda akan melihat lebih banyak berita tentang itu dalam beberapa minggu mendatang saat kita menuju pertemuan puncak NATO, kata Blinken. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters pada 2 Juli bahwa beberapa pengumuman baru tentang pertahanan udara dapat disampaikan pada acara tersebut. Washington mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka telah menurunkan prioritas pengiriman penjualan militer asing yang direncanakan dalam waktu dekat ke negara-negara lain, khususnya rudal Patriot dan NASAMS, untuk memasoknya ke Ukraina terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Financial Times melaporkan bahwa Amerika, Israel, dan Ukraina sedang dalam negosiasi untuk menyediakan Ukraina hingga 8 sistem pertahanan udara Patriot. Ukraina mengoperasikan sedikitnya 3 sistem Patriot yang disediakan oleh Amerika, Belanda, dan Jerman, dengan Berlin dan Bucharest baru-baru ini berjanji untuk mengirimkan 2 sistem lagi. KTT NATO berikutnya akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Juli di Washington. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 3 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 546.270 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.123 tank, 15.583 kendaraan tempur lapis baja, 19.850 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.712 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 876 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.668 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan pendarat Rusia membebaskan distrik Mikrokanal di Chasov Yar ditandai dengan berkibarnya bendera Rusia dan divisi lintas udara ke-98 di atas reruntuhan di pinggiran barat.
Pasukan pendaratan Ivanovo dan Kostroma, dalam pertempuran sengit, berhasil melumpuhkan musuh dari distrik Mikrokanal dan mengibarkan bendera Rusia dan divisi ke-98 di gedung terakhir di bagian barat wilayah tersebut, demikian dilansir akun Telegram Divisi Lintas Udara ke-98 Rusia 3 Juli. Unit serbu lintas udara menerobos pertahanan musuh beberapa waktu lalu dan dengan percaya diri maju ke dalam kota. Apakah ini pertanda kota Chasiv Yar akan jatuh ke Rusia? Chasiv Yar salah satu daerah penghubung non-strategis di wilayah Donetsk. Ukraina akan kehilangan besar jika Chasiv Yar direbut Rusia. Pasukan Dirgantara Rusia didukung tim pengintaian menghantam basis serangan operator drone angkatan bersenjata Ukraina di front Kherson. Drone pengintai melacak lokasi operator FPV di distrik Berislavsky. Drone FPV memberikan pukulan telak pada koordinatnya, membuat teka-teki dan sebagian bangunan runtuh, demikian dilansir akun Telegram RVovo R3 Juli. Rusia kian intens menggunakan kendaraan kecil seperti sepeda motor dan ATV menyerang target di garis depan. Tentara Rusia menceritakan bagaimana mereka menyerbu Staromayorskoye dengan sepeda motor dan jumlah kecil. Saat penyelesaian dilepaskan Staromayorskoye dan pendudukan benteng besar musuh di arah Ugledar oleh pejuang dari Primorye dari kelompok pasukan Vostok secara aktif menggunakan kendaraan bermotor untuk operasi penyerangan, pengiriman amunisi dan makanan ke benteng yang dikuasai. Prajurit pemberani langsung ke parit musuh dengan sepeda motor dan segera melancarkan serangan. Di belakang mereka ada rombongan infanteri yang membaca menuntaskan target, kata komandan peleton penyerang dengan tanda panggil, Gulag, dilansir militer Rusia, 3 Juli. Закрепились там, произвели зачистку. Мотогруппа, вот наши ребята, которых мы обучали, они просто дерзко, нагло выполнили эту задачу, заехали прямо в Старомайорское, прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. И все. И, соответственно, сзади пешая группа уже каких-то там добивала бойцов, где-то производила зачистку, ну, как прикрытие уже было. И все это слаженно отработано. Давайте, мужики! Лес вас спасет, там есть укрытие, не останавливайтесь! Проходили обучение, как бы, было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться и вести боевые действия, используя технику мотоциклов. Но мы используем мотокроссовые мотоциклы, они более маневреннее, устойчивее на такой местности. То есть едем быстро и неожиданно для врага. Ну, от дронов маленечко посложнее, приходится увиливать, потому что FPV-шки летают 140 км в час груженные. Бывают с ними сложности, конечно, но ребята справляются, ничего, все хорошо. Рассосредотачивайтесь по полке, рассосредотачивайтесь!